Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa NTV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama kami dalam acara Kolbun Salim. Saya sebagai pembawa acara dan Gus Aluk ini adalah sebagai narasumber kita. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Sehat Gus warahmatullahi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi di waktu-waktu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa sekali, yaitu kita memasuki di bulan Rajab Gus ya. Bulan Jadi Rajab. mau menjelang puasa ini kira-kira kurang lebih 3 50 bulan, hari. 2 bulan ya. Iya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi insya Allah untuk di bulan-bulan Rajab ini ya alangkah baiknya lah ya kita melakukan hal-hal kebaikan, ibadah kita ditingkatkan dan lain sebagainya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kali ini saya akan membawakan sebuah tema apa Gus? Amalan Keistimewaan di bulan Rajab. keistimewaan di bulan Rajab ya. Keistimewaan bulan Rajab. Keistimewaan bulan Rajab karena ini luar biasa, masih momen-momen di bulan Rajab. Jadi sahabat-sahabat pemirsa dimanapun Anda berada, jadi kalau kita bahas ya bulan Rajab ini banyak sekali. Bahkan di luar sana juga pemateri bulan Rajab itu luar biasa banyak sekali, dan kayaknya juga tidak akan habis ya Ustadz ya kalau kita gali. Banyak sekali amalan-amalan dari hal yang terkecil kemudian sampai hal-hal yang amalan ya yang terbesar itu semuanya kira-kira itu dicatat berkali lipat, berlipat-lipat dan lain sebagainya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini kita akan dengarkan penjelasan dari pemateri kita yaitu Ustadz Kiai Haji Ahsanul Qulub. Lengkap ya. Ustaz Kiai. Terkait keistimewaan bulan Rajab nggih. Alhamdulillah baik. Baik pemirsa NTV, wabil khusus pemirsa Kolbun Salim, bahwasanya Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi bahwasanya sesungguhnya ada 12 bilangan bulan di sisi Allah, yang mana Allah menciptakan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Kapan Allah menciptakan itu? Ya semenjak Allah menciptakan langit dan bumi ini. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bahasa Arabnya bulan yang bermakna waktu itu syahrun. Syahrun itu bulan. Syuhur itu jamaknya bulan. Tapi kalau bulan yang bermakna benda, yang kalau malam kita melihat, itu komarun bahasa Arabnya gitu. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, minha arba'atun hurum. Apa saja bulan ini? Yang 3 ini gandeng, Gus. Yang 1 terpisah. Apa yang gandeng? Bulan 11, bulan 12, dan bulan 1. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Sementara yang keempat itu terpisah, yaitu bulan ke-7. Apa bulan ke-7? Yaitu bulan Rajab. Maka Rajab ini sangat dimuliakan oleh Allah. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh, inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Sesungguhnya Rajab itu adalah bulannya Allah. Sya'ban itu adalah bulannya Rasulullah. Syahri dawuhnya Rasulullah. Wa Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku dawuhnya Rasulullah. Ya, bulannya kita semuanya, bulan Rajab. Makanya ya karena Rajab itu dimuliakan oleh Allah, bahkan disebut sebagai bulannya Allah, ya selayaknya kita harus menghormati bulan Rajab, memuliakan bulan Rajab. Siapa saja yang memuliakan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka dia pasti akan mulia. Sebaliknya, orang yang menghina sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, dia hidupnya pasti hina. Contoh, Al-Quran dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan Al-Quran, dimuliakan oleh Allah. Sebaliknya, siapa yang menghina Al-Quran,
pasti dihinakan oleh Allah. Baitullah dimuliakan oleh Allah. Siapa yang memuliakan Ka'bah? Dimuliakan oleh Allah. Nah, begitu pula Rajab dimuliakan oleh Allah, bahkan disebut sebagai bulannya Allah. Siapa yang memuliakan bulan Rajab pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Gus. Insya Allah. Jadi ini luar biasa sekali mengenai tadi ya penjelasan. Mungkin lebih Gus, lebih ke amaliyahnya. Nah, kalau memuliakan itu Seperti tentunya apa gitu ya? saya kira masyarakat atau pemirsa dimanapun Anda berada itu sudah bisa memuliakan. Ya, tapi Ya, kan harus sesuai syariat. iya, Iya iya, kan? betul. Jangan kemudian memuliakan tapi tidak sesuai syariat, ya kan? Iya. Nah, terus untuk memuliakan itu kan tentu ada amaliyah-amaliyahnya. Jadi tidak Iya. memuliakan saja. Mungkin Iya. bisa dijelaskan lagi. Memuliakannya caranya seperti apa Ya, kan gitu ya kira-kira kan? seperti itu ya. Oke. Kan kalau memuliakan tetangga, oh ya dengan ngasih apa sama tetangga kan gitu kan ya kan. Kalau memuliakan Rajab seperti apa? Nah, tentunya kalau ingin memuliakan bulan Rajab, ya harus memperbanyak ibadah Gus, di bulan Rajab. Memperbanyak ibadah di bulan Rajab. Apalagi Rajab ini disebut juga sebagai bulan untuk menanam. Sementara Ramadan bulan untuk memanen. Kita akan memanen hal yang bagus kalau tandurannya bagus. Kita akan panen padi kalau nanam padi. Kita akan panen duri, sebaliknya kita akan panen duri kalau yang ditanam adalah duri. Nah, begitu pula di Rajab. Rajab ini kan bulan untuk menanam. Kita muliakan bulan Rajab, caranya apa? Bagaimana caranya memuliakan bulan Rajab? Yaitu memperbanyak ibadah. Ibadah apa yang harus kita utamakan di bulan Rajab? Yang pertama adalah istighfar, Gus. Karena Rajab juga disebut sebagai syahrul istighfar, bulan istighfar. Memperbanyak bertobat, memperbanyak beristighfar kepada Allah. Allah dawuh, bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya untuk mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian, dan juga bersegeralah untuk bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang mana itu akan disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi perbanyak istighfar, gitu. Ada satu hadis yang dauhnya seperti ini. Man istaghfara fi Rajab bil ghadati wal ashi yarfa'u yadayhi wa yaqulu rabbil firli warhamni wa tub alayya lam tamassan naru lahu jildah. Jadi man istaghfara, siapa yang beristighfar bil ghadati wal asyi, baik waktu pagi maupun waktu petang. Waktu pagi itu habis sholat subuh, petang ya habis sholat maghrib lah. Yarfa'u yadaihi, dengan mengangkat kedua tangannya. Wa yaqulu rabbil firli warhamni wa tub alayya. Pernah dengar ya guys ya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya, rabbil firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali, 70 marrah. Lam tamassan naru lahu jildah, kulitnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Maka mumpung ayo di bulan Rajab ini Gus, habis sholat apa tadi? Subuh. Dan habis sholat maghrib. Apa yang kita baca? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Berapa kali? 70 kali. Jadi habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, jangan jangan berdiri dulu sebelum baca. Rabbil firli warhamni wa tub alayya 70 kali. Saya kira nggak lama 70 kali, Gus. Iya kan? Apalagi kalau cepat bacanya. Rabbil firli warhamni wa tub alayya, rabbil firli. Saya tak coba itu 2 menit maksimal. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Apa janjinya Kanjeng Nabi? Siapa yang kemudian membaca itu 70 kali, habis sholat subuh dan habis sholat maghrib, lam tamassan naru lahu jildah, kulitnya tidak akan pernah tersentuh api neraka. Artinya dia tidak akan masuk neraka.
Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, Gus ya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita lanjutkan ke session berikutnya. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qalbun Salim. Baik Ustadz tadi ya, menarik sekali kelihatannya tadi yang dibahas mengenai tentang makalah-makalah, dalil-dalil di bulan Rajab ini Masya Allah luar biasa. Tadi juga Ustadz menyebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca istighfar ya 70 kali Robbi firli warhani watub alayya. Ini menjelang apa? Setelah subuh dan setelah maghrib ya, kira-kira seperti itu, maka akan diselamatkan dari api neraka ini. Masya Allah luar biasa sekali Gus. Kalau kita kita oleh-olehi, kita nilai ini Masya Allah enteng ya, kayaknya enteng. Insya Allah enteng sekali. Jadi neraka yang begitu panasnya 70.000 kali lipat ini hanya bisa kita baca merutinkan Rabbil firli warhamni watub alayya di waktu subuh dan maghrib ini Masya Allah. Dan istimewanya juga ini di bulan Rajab ya ini. Jadi tadi sudah menyinggung banyak sekali bahwasanya bulan Rajab ini adalah bulan menanam ya. Menanam kebaikan, bukan menanam apa-apa. Jadi mari pemirsa dimanapun Anda berada, kita perbanyaklah amalia-amalia zahiriyah kita, amalia-amalia batiniah kita, berupa apapun yang mungkin pemirsa di rumah itu bisa. Kalau tadi wirid ya monggo, kalau sedekah mungkin ya, nanti akan dijelaskan ya monggo dan lain sebagainya. Oke Ustadz ya, tadi mungkin lebih dijelaskan lagi Ustadz arti makna dari Rabbi firli warhamni watub alayya ini apa tadi? Iya, jadi itu istighfar ya. Rabbi firli, ya Allah ampunilah aku, warhamni dan sayangilah aku, watub alayya dan berilah taubat kepadaku. Nah, ini penting, kita terus beristighfar kepada Allah itu penting, karena kullu bani Adam khata'u, setiap manusia itu, setiap bani Adam itu pasti punya kesalahan. Wala besar, wala kecil, apakah itu besar ataupun kecil, baik sengaja maupun tidak sengaja, pasti manusia itu punya dosa. Al-insanu mahallul khata'i wan nisyan. Nah, manusia itu tempatnya salah dan lupa, kan gitu. Nah, otomatis Gus, untuk membersihkan diri kita harus memperbanyak istighfar. Perbanyaklah istighfar. Seperti kita punya air ya kan, kita mau minum, kita punya gelas, gelasnya kotor, pasti gelas ini tidak akan dituangin air, betul nggak? Iya. Gelas ini bisa dituangin air kalau dibersihkan dulu. Bersihkan dulu. Begitu pula kita, kalau kita menyinggung tadi Rajab adalah bulan memanen. Apa bulan menanam. Rajab bulan menanam. Maka sebelum menanam pasti dibersihkan dulu sawahnya. Betul ya? Dibersihkan dari gulma, ditanduri. Maka istighfar itu membersihkan itu semua, membersihkan dosa-dosa kita. Ketika kita sudah dibersihkan dengan istighfar itu, maka insya Allah amalia-amalia kita itu akan tumbuh subur sehingga kita akan panen nanti di bulan Ramadan. Seperti itu. Jadi tadi salah satu amaliahnya baca Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali habis sholat subuh dan habis sholat maghrib. Betul. Nah, selain itu Kanjeng Nabi ketika masuk bulan Rajab itu beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahi bagi kami di bulan Rajab ini. Wa Sya'ban, dan berkahilah di bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan.
dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Apa makna barik lana? Berikan keberkahan. Berkah itu maksudnya, berkah itu apa? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Berkah itu, Gus, adalah sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Harta yang berkah kalau harta itu dipakai di jalan Allah. Waktu, umur yang berkah adalah waktu dan umur yang membuat kita semakin dekat dengan Allah. Dikatakan berkah harta kita kalau harta kita dipakai untuk sedekah, harta kita dipakai untuk menyekolahkan anak-anak kita, harta kita dipakai untuk umroh, haji, atau mungkin sedekah untuk madrasah, amal jariah, itu dikatakan berkah. Sebaliknya tidak berkah kalau kemudian dipakai untuk maksiat. Begitu pula waktu, umur di bulan Rajab ini dikatakan barokah kalau di Rajab ini ibadah kita semakin meningkat dibanding bulan-bulan sebelumnya. Kalau bulan sebelumnya mungkin sholatnya mungkin biasa-biasa saja, bolong. Ini di bulan Rajab ya usahakan dimaksimalkan kalau bisa berjamaah 5 waktu. Ini namanya barokah. Nah, Kanjeng Nabi itu doanya seperti itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan sampaikanlah kami ya Allah di bulan Ramadan, karena kita tidak tahu apakah kita sampai atau tidak di bulan Ramadan. Karena tidak ada orang yang tahu kapan dia akan mati, seperti itu. Makanya selain memperbanyak baca istighfar juga ya. Istighfar tidak harus Rabbi firli warhamni ya. Baca astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Saya pernah dikasih ijazah sama guru saya itu, kalau bisa istighfar sehari 1000 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Nah, seperti itu, Gus. Jadi, selain baca istighfar seperti itu, juga doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya sampai di bulan Ramadan. Yang kurang berapa hari lagi? 2 bulan, kira-kira bulan 3. Masuk di bulan Ramadan itu bulan 3. Bulan 3. Sekarang ya, nyampe 2 bulan. Sekarang kita iya, sudah tanggal pertengahan 17. Pertengahan ya kan, pertengahan di bulan Rajab ya, 17 Rajab. Masya Allah, sebentar lagi. Seperti itu, Gus. Jadi perbanyak baca istighfar, Gus. Apalagi ini memang bulan istighfar. Dan istighfar itu sangat-sangat luar biasa manfaatnya, Gus. Istimewa sekali istighfar itu. Apapun yang menjadi hajat kita pasti dikabulkan oleh Allah dengan sebab istighfar. Pernah suatu, saya tak cerita ya, Gus ya. Pernah suatu ketika, ini ceritanya Imam Abu Hanifah. Suatu ketika Imam Abu Hanifah itu tiba-tiba pengen ke Irak, ke kota Kufah namanya. Ya. Setelah sampai kota tersebut, beliau karena dulu nggak ada hotel ya, beliau transit di masjid. Setelah transit di masjid, habis sholat diusir. Tidak boleh ada dalam masjid oleh marbotnya. Padahal masjid biasa dipakai transit zaman dulu. Iya. Sampai sekarang biasanya gitu kan. Ini diusir. Akhirnya beliau ini berada di luar masjid, ya duduk-duduk sama orang yang penjual bakso lah ibaratnya. Nah, sama si penjual bakso ini diajak ke rumahnya. Di rumahnya penjual bakso ini selalu baca istighfar. Istighfar. Kaget Imam Abu Hanifah ini. Beliau tanya, "Pak, sampean kok senang baca istighfar?" "Nggih, memang istiqomah saya istighfar." "Apa yang sampean dapat dengan memperbanyak baca istighfar?" "Alhamdulillah, Pak, saya ini apapun yang menjadi hajat saya dikabulkan oleh Allah dengan sebab membaca istighfar. Kecuali satu yang belum dikabulkan oleh Allah." "Apa itu?" "Berjumpa dengan ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah." Kaget Imam Abu Hanifah. "Ya Allah, Pak, hari ini apa yang menjadi impian sampean dikabulkan oleh Allah. Saya Imam Abu Hanifah." Barokahnya memperbanyak baca istighfar. Seperti itu, Gus. Ya, jadi ayo perbanyak baca istighfar. Gitu, ya. Ini ya, pemirsa, jadi luar biasa sekali tadi penjelasannya dari Ustadz Alung ini mengenai tentang arti, makna, sejarah
ya sejarah dari wadifah amalia istighfar. Ini tidak diragukan lagi bahwasanya istighfar itu memang manfaatnya luar biasa. Selain bisa membersihkan diri dosa-dosa, nanti juga bisa berjumpa dengan seseorang, kira-kira seperti itu. Kalau memang kita punya niatan, impian kita dikabulkan. Nah, kira-kira seperti itu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita lanjut. Baik pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Kolbun Salim bersama Ustadz Ahsanul Khuluq. Baik Ustadz ya, kita lanjutkan tadi pembahasan mengenai tentang rojab tadi ya. Ini sudah sangat-sangat detail sekali ya. Ini bisa dijelaskan lagi Ustadz tentang apa makna dari istighfar. Apa makna keistimewaan makna dari istighfar? Ya kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu ya. Kalau makna istighfar ya minta ampun kepada Allah. Tapi kalau fadilahnya apa selain untuk membersihkan diri ya kan? Oke. Baik, apa fadilahnya istighfar? Seperti itu mungkin ya, lebih jelasnya. Saya cerita sekali lagi. Tadi sudah cerita, ini cerita yang kedua. Iya. Ini ceritanya Mbah Yai Khalil. Suatu ketika Mbah Yai Khalil itu didatengin oleh 3 orang tamu yang datang bersamaan. Yang 3 orang tamu ini sama-sama bawa masalah dari rumah masing-masing. Yang tamu pertama itu seorang pedagang. Beliau dawuh sama Mbah Khalil, "Mbah, kula niki dagang. Saya sudah dagang agak lama tapi selalu rugi, Mbah." Satunya itu. Dagangnya kadang nggak laku dan sebagainya. Yang nomor 2 ada seorang bapak-bapak yang bilang sama Mbah Yai Khalil bahwa beliau itu sudah lama berkeluarga tapi belum punya keturunan. Sudah lama berkeluarga tapi belum punya keturunan. Yang nomor 3 seorang petani yang katanya di rumahnya itu, di daerahnya itu sudah lama tidak hujan. Sehingga kemudian sering gagal panen. Mbah Khalil ketika yang pertama itu tanya minta solusi, Mbah Yai Khalil bilang perbanyak baca istighfar ya. Perbanyak baca istighfar. Ketika yang kedua mengeluh bahwa lama nggak punya keturunan, sudah lama menikah tapi belum punya keturunan, Mbah Khalil bilang perbanyak baca istighfar. Yang berikutnya yang petani yang katanya di daerahnya lama tidak terjadi hujan sehingga terjadi gagal panen, Mbah Yai Khalil juga bilang perbanyak baca istighfar. Jadi masalahnya beda-beda, solusinya satu yaitu istighfar. Ketika si tamu ini semuanya pulang, santerinya Mbah Khalil itu penasaran. Kenapa masalahnya beda-beda, kok solusinya sama yaitu istighfar? Kenapa demikian? Apa dawuhnya Mbah Khalil? Itu dijelaskan oleh Allah dalam surat Nuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jadi ya kalau arti secara singkatnya ya kan, arti secara menyeluruhnya bahwa orang kalau memperbanyak baca istighfar pasti urusan duniawinya, mereka yang kemudian lama urusan keluarganya, urusan duniawinya, urusan pekerjaannya pasti diberesin oleh Allah. Jadi tidak hanya kemudian dosa-dosanya diampunin oleh Allah, tidak hanya kemudian kesalahan-kesalahannya ditutup oleh Allah, ya, tapi juga urusan dunianya, urusan hidupnya, urusan keluarganya akan diselesaikan oleh Allah. Dan kalau boleh cerita, entah hadus bin nikmah, saya mengalami ketika saya itu diuji oleh Allah tidak segera punya keturunan. Saya nikah 2012, 2012 menikah, sampai 2022 belum punya anak.
Apakah tidak ikhtiar? Ikhtiar. Ikhtiarnya luar biasa. Nah, alhamdulillah oleh Allah ditakdir bertemu dengan seorang kiai. Kiai tersebut ngasih amalan sama saya. 2. Pertama istighfar, nomor 2 sholawat. Saya perbanyak baca istighfar, sholawat. Itu saya amalkan di bulan Mei 2022. Perbanyak. Pokoknya istighfarnya banyak banget ya. Sholawat juga gitu. Alhamdulillah di bulan November Allah takdirkan istri saya hamil. Padahal itu nggak ikut program, nggak ikut promil. Sebelum-sebelumnya saya ikut promil, Gus. Banyak ikut promil sebelum-sebelumnya. Ya kan? Saya minum obat, istri saya minum obat. Nggak hamil-hamil. Ternyata setelah kita pasrah kepada Allah, perbanyak baca istighfar, perbanyak baca sholawat, bulan Mei 2022 itu memulai, alhamdulillah Allah takdirkan di bulan November bisa hamil istri saya. Dan sekarang, alhamdulillah sudah lahir, sudah usia setahun lebih, hamil lagi, alhamdulillah barokahnya, istighfar sama sholawat. Karena memang Kanjeng Nabi juga dawuh, man lazimal istighfar, siapa yang meruntinkan baca istighfar. Jadi istighfarnya tidak hanya di bulan Rajab. Rajab ini hanya momentum aja untuk memperbanyak istighfar. Tapi bulan-bulan berikutnya terus baca istighfar. Apa doanya Kanjeng Nabi? Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan membudayakan, melanggengkan dirinya untuk membaca istighfar, ya terus-menerus baca istighfar, setiap hari baca istighfar. Apa janjinya Kanjeng Nabi? Bahwa Allah akan memberikan 3 hal kepada orang tersebut. Ja'alallahu lahu min kulli dhaikin makhrajan. Allah akan menjadikan dengan sebab istighfarnya itu, bagi orang yang sedang baca istighfar, setiap kebuntuan itu dikasih jalan keluar. Setiap kebuntuan, kesulitan dalam hidup pasti dikasih solusi oleh Allah. Orang pasti punya masalah dalam hidup, betul nggak? Betul. Pasti dikasih masalah oleh Allah. Itu dikasih solusi. Jadi jangan nyari solusi sendiri, capek hidup. Jangan dipikir masalah itu. Sudah. Serahkan kepada Allah, nanti dikasih solusi oleh Allah. Ya, tugas kita hanya ikhtiar lah. Tapi jangan terlalu dipikir gitu, santai-santai saja ya kan. Pasti dikasih solusi oleh Allah. Wa min kulli hammin farajan. Dari setiap kesedihan itu dikasih kebahagiaan. Jadi umpamanya orang kalau senang baca istighfar terus kemudian dikasih musibah oleh Allah. Namanya manusia itu pasti dikasih ujian oleh Allah. Ketika diuji oleh Allah, itu bukannya bersedih tapi justru bahagia karena langsung dikasih hikmahnya oleh Allah. Dikasih sesuatu yang ibaratnya ya, sesuatu yang mengganti dari kesedihannya tadi gitu. Dan yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti memberikan rezeki. Itu kan fi'il madhi, Gus ya. Wa razaqahu, bukan wa yarzuquhu. Tapi wa razaqahu. Artinya itu kalau fi'il madhi itu maknanya makna lampau atau makna pasti. Pasti. Ya kan? Pasti. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Pasti dikasih rezeki dari jalan enggak disangka-sangka. Pasti, Gus. Sampean apa ngalamin? Saya ngalamin. Ya, ngapunten ini cerita ini ya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi juga kan. Jadi saya sebelum nikah itu, Gus, enggak kuliah. Saya enggak kerja. Kuliah enggak lulus. Jadi sampai sekarang saya enggak punya ijazah S1. Ijazah SMA hilang. Enggak punya ijazah, Gus. Ijazah SMP enggak tahu di mana kan. Ada di rumah orang tua tapi sudah lama. Tapi waktu itu saya masih ingat sekali ketika mau nikah, saya itu enggak kerja, kuliah enggak lulus, luntang-lantung di Banyuwangi, enggak kumpul sama orang tua. Orang tua saya di Wongsorjo. Ketika mau nikah, guru saya bilang gini, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, dan jaga sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini Rajab, momentum sholat, ya kan? Karena perintah sholat ketika Rasulullah Isra, yaitu di bulan Rajab, ya kan? Sholat berjamaah. Alhamdulillah. Dimudahkan oleh Allah. Alhamdulillah, Gus, ya alhamdulillah. Nggak kerja memang. Kuliah nggak lulus, ya karena dengan sebab kemudian memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, Allah kasih kemudahan. Sampai sekarang, gitu kan? Alhamdulillah. Seperti itu, Gus. Jadi, jangan ragu untuk terus memperbanyak baca istighfar. Ditambahin nanti sholawat, karena nanti
Habis Rajab itu Sya'ban, Sya'ban itu bulan sholawat. Sholawat bulan. Gandeng itu sudah. Itu guys ya. Ya, Masya Allah. Ini pemirsa dimanapun NTV Anda berada, jadi sangat detail sekali ya mengenai tentang arti dari apa namanya fadilah dari istighfar tadi bulan Rajab. Nah, ini sudah banyak cerita hikayah-hikayah tadi yang disebutkan oleh Ustadz Aluk, mulai dari mungkin perjalanan hidupnya tadi, membina rumah tangga yang belum punya keturunan, barokah istighfar dan sholawat, alhamdulillah punya keturunan. Ini luar biasa sekaligus ya. Jadi kemungkinan untuk pemirsa dimanapun Anda berada bisa diamalkan melalui setelah sholat dan lain sebagainya. Baik, jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baik, pemirsa NTV dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi dalam acara Qolbul Salim bersama Ustadz Aluk. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, tadi sudah banyak sekali ya, tidak terhingga, mulai dari amaliyah istighfar, kemudian sholat, kemudian amaliyah-amaliyah yang lain sudah disinggung dalam penjelasan kajian pada sore hari ini. Nah, nanti tentunya masih banyak lagi penjelasan-penjelasan tentang istimewa di bulan Rajab. Ini mungkin yang belum terjelaskan ini istimewa di bulan Rajab ini mengenai tentang sholat. Diangkatnya sholat atau Diwajibkannya diwajibkannya sholat atau asal-usul adanya sholat gitu ya. Bukan ya, Isra Mi'raj itu kan ya. Iya, kira-kira seperti itu ya Ustadz ya. Jadi tadi coba di bulan Rajab ini juga terjadi sebuah keistimewaan yang luar biasa di luar nalar manusia, yaitu terjadinya Isra dan Mi'raj, di mana pelakunya ini adalah baginda Nabiullah Muhammad SAW, dikerjakan dalam waktu 1 malam. Kira-kira seperti itu Ustadz ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi Ustadz, monggo dijelaskan mengenai tentang. Saya tidak akan bahas Isra Mi'raj, lebih panjang kalau dibahas. Oh iya. Nggak, kita bahas masalah sholatnya saja ya kan. Jadi biar gandeng aja. Tadi masalah istighfar sama sholat ya kan. Karena perbanyaklah baca istighfar, tapi kalau nggak sholat ya nggak bisa. Karena sholat itu amal yang pertama kali nanti dihisab, itu adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, maka insya Allah semuanya bagus. Insya Allah semuanya bagus. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau sholatnya sudah buruk, sudah tidak usah dihisab, sudah yang lainnya sudah. Gitu. Jadi sholat itu ibarat wadah. Sholat itu ibarat wadah. Amal yang lain itu ibarat isinya. Ya kalau wadahnya bagus, insya Allah isinya tidak akan tumpah. Tergantung isinya apa. Kalau isinya air bersih, ya air bersih. Kalau isinya comberan, ya gitu. Jadi sholat itu ibarat wadahnya. Amal kita ibarat isinya. Sebaliknya kalau sholat kita itu bolong-bolong, ya ibarat wadah bolong-bolong, gimana isinya ya habis, gitu kan? Meskipun isinya bagus, habis kalau nggak sholat. Nah, pokoknya sholat ini kan ini Rajab ya. Rajab itu selain disebut sebagai syahrul istighfar, istimewanya adalah bulan istighfar, juga bulan diwajibkannya sholat, yaitu ketika Rasulullah mengalami momentum Isra dan Mi'raj, tanggal 27 Rajab. Ya, Rajab di bulan Rajab ini kemudian Allah memerintahkan umat Islam, ya, Kanjeng Nabi dan semua umat Islam untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat ini Mi'rajul Mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya, naiknya, bisa nyambungnya orang yang beriman kepada Allah itu lewat sholat. Dikatakan beriman kalau sholat. Pembeda antara yang beriman dan yang kafir itu adalah sholat. Jadi meskipun ngaku beriman, meskipun ngaku Islam tapi tidak sholat, ya bisa disimpulkan sendiri. Nah, jadi sangat-sangat penting sekali. Kenapa dikatakan penting? Mohon maaf, saya tanya, haji wajib atau tidak? Tidak.
Haji. Wajib bagi yang Wajib. mampu. Ya, wajib atau tidak? Wajib. Wajib ya kan? Wajib. Bagi yang mampu, iya. Tapi wajib kan? Rukun Islam ya enggak? Puasa wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Bagi yang mampu juga kan? Kalau nggak mampu puasa? Ya nggak wajib kan? Ya, Artinya wajib kan? Zakat wajib? Wajib. Wajib. Zakat wajib, haji wajib, puasa wajib. Tapi kewajibannya 3 ini itu hanya lewat wahyu Allah. Ya kan? Lewat Al-Qur'an lah. Ya enggak? Iya. Lewat Al-Qur'an. Wa atimul hajja wal umrata lillah, untuk haji. Ya, mana? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, untuk puasa. Ya kan? Begitu pula zakat. Ya kan? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat, dan sebagainya. Artinya kewajiban haji, kewajiban puasa, kewajiban zakat itu hanya lewat wahyu Allah, lewat firman Allah yang disampaikan kepada malaikat Jibril, yang dari malaikat Jibril kemudian ke Kanjeng Nabi Muhammad. Beda halnya dengan sholat. Untuk sholat kewajibannya itu lebih istimewa. Gimana? Tidak hanya lewat wahyu. Tidak hanya lewat wahyu, tapi juga Kanjeng Nabi dipanggil secara khusus oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Artinya ini tidak main-main kewajiban sholat. Nggak ada ceritanya sholat bagi yang mampu, nggak ada. Haji wajib bagi yang mampu, iya, betul nggak? Betul. Puasa wajib bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, sudah tua, sakit, nggak wajib. Bayar kafarat saja. Zakat wajib bagi yang punya uang. Bagi orang miskin, nggak wajib. Tapi puasa, tapi kalau sholat, mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, tetap wajib. Betul nggak? Tetap wajib. Mau berdiri, mau kuat berdiri, berdiri. Nggak kuat berdiri, duduk. Nggak mampu duduk, miring sholatnya, betul nggak? Nggak mampu miring, terlentang. Sambil gini, Allahu Akbar. Nggak mampu terlentang? Isyarah. Hah? Pakai isyarah, kedap-kedip, ya nggak? Allahu Akbar, ya kan? Nggak bisa kedap-kedip. Mati berarti sudah. Disolati. Disolati tetap. Selama dia berada di atas bumi, wajib sholat. Ketika tidak bisa sholat, disolatin. Iya kan? Wajib disolatin. Artinya apa? Ini nggak main-main masalah sholat. Makanya, jangan sampai kemudian kita meremehkan sholat. Karena man taraka sholata muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Siapa yang meninggalkan sholat dengan disengaja, apalagi dengan ngece, sadar bahwa itu dosa tapi tetap fajaza'uhu jahannam, api neraka. Tapi sebaliknya, mohon maaf, Allah tidak butuh sebenarnya kepada sholat kita. Satu dunia tidak sholat, Tuhan tetap kuasa. Sebaliknya satu dunia sholat semuanya, tidak menambah kekuasaannya Allah. Tidak ada pengaruhnya bagi Allah. Allah tetap kudrat iradat binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kan gitu? Jadi yang butuh sholat adalah kita. Kita itu ibarat HP. Ibarat HP. HP itu butuh energi, butuh dicas. Ya kan? Kalau HP nggak dicas, cas-casan, nggak dicas ke listrik nggak butuh HP. HP yang butuh listrik, betul nggak? Betul. HP yang butuh listrik. Caranya dicas. Mau satu dunia HP-nya itu dicas, tidak merubah energi listrik. Energi listrik tetap energi. Mau nggak dicas, energi listrik juga tidak berubah, nggak berpengaruh. Gitu. Nah, kita yang butuh. Nah, orang itu akan tenang hidupnya, akan nyaman hidupnya kalau dia bersandarnya kepada Allah. Orang itu bisa bersandar kepada Allah kalau dia melaksanakan sholat. Wabil khusus sholat berjamaah. Jadi orang yang kaya sudah orangnya, yang kaya sudah lulus orangnya, yang tenar sudah, yang pejabat sudah. Tapi kalau tidak menjalankan sholat, dia tidak akan tenang hidupnya.
Banyak orang kaya justru cerai sama istrinya. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Banyak orang kaya justru hidupnya dedekan, bahkan pakai narkoba. Orang pakai narkoba pengen apa? Kan pengen tenang kan? Iya kan? Iya. Pengen nge-fly, pengen tenang hidupnya, ya kan? Mumet sudah, mikir macam-macam. Yang kaya sudah orangnya sudah, tapi kalau nggak sholat nggak tenang hidupnya. Tapi meskipun hidupnya sederhana, makan pas-pasan mungkin ya kan, kok menjalankan sholat pasti hidupnya tenang. Apalagi habis sholat perbanyak baca istighfar terus menerus. Apalagi sholatnya berjamaah, insya Allah hidupnya beres, hidupnya ditata oleh Allah. Kalau pengen hidupnya kalau pengen hidupnya tentram, sholatnya dijaga. Seperti itu kira-kira. Insya Allah. Ini luar biasa tadi ya. Fadilah-fadilahnya mengenai tentang Rajab tadi ya. Kalau kita mendengarkan tentang cerita sholat ini ngeri sekali ya. Karena nanti akhir hayat kita ketika pertama kali masuk liang lahat itu yang ditanya juga babakan sholat. Insya Allah ini mantaroka sholat mutamian fakot kafaro jiharun. Kira-kira seperti itu. Barang siapa yang meninggalkan sholat maka dia akan kufur nyata-nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz Alub, kayaknya waktunya sudah cukup. Pemirsa dimanapun Anda berada, insya Allah kita lanjutkan ke lain waktu. Saya Ustadz Hasyim dan narasumber kita bersama Gus Alub mengucapkan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.